Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah dasar ilmu tanah, program studi agroteknologi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang dasar ilmu tanah dengan topik unsur hara makro esensial. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah dasar ilmu tanah dengan materi unsur hara, khususnya unsur hara makro esensial. Nah, sebelum kita mulai masuk ke unsur hara masing-masing seperti N, P, dan K, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis unsur hara. Nah, jenis unsur hara sendiri ini dibedakan dari jenisnya sampai dengan dari jumlahnya. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis atau kebutuhan dari tanaman tersebut. Unsur hara esensial. Sebenarnya apa sih unsur hara esensial ini? Unsur hara esensial ini sendiri terdiri dari kata esensial yang artinya yaitu penting. Bagaimana unsur hara itu bisa penting untuk tanaman? Pastinya dia akan terlibat langsung dalam fungsi metabolisme tanaman. Yang kedua yaitu tanaman tidak akan sempurna siklus hidupnya tanpa adanya unsur tersebut. Jadi apabila unsur itu tidak ada, tapi unsur lain banyak jumlahnya, tanaman tersebut juga tidak akan bisa sempurna siklus hidupnya. Mungkin fase vegetatifnya lebih panjang dibanding fase generatifnya atau bahkan bisa tidak mencapai ke fase generatif tersebut. Yang ketiga yaitu tidak ada unsur lain yang dapat menggantikan secara sempurna seluruh fungsi metabolisme yang melibatkan unsur tersebut. Lalu yang kedua adalah unsur hara non-esensial. Unsur hara esensial tadi penting. Kalau unsur hara non-esensial bukan maksudnya tidak penting, tapi berdasarkan sifatnya, dia itu tidak selalu diperlukan oleh tanaman. Jadi ada masing-masing atau jenis-jenis tanaman tertentu yang memerlukan si unsur hara non-esensial ini. Yang kedua yaitu unsur hara yang hanya diperlukan oleh jenis-jenis tanaman tertentu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tidak semua tanaman membutuhkan unsur hara non-esensial ini. Dan yang terakhir adalah unsur hara yang peranannya bisa digantikan oleh unsur hara lain. Unsur hara non-esensial ini apabila tidak ada, maka ada backupan dari unsur hara yang lain, sehingga dia si tumbuhan atau tanaman ini masih bisa sempurna siklus hidupnya apabila unsur hara non-esensial ini tidak ada. Yang kedua yaitu jenis unsur hara berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Ya, si makronutrien ini bisa dilihat pada tabel tersebut bahwa makronutrien dibutuhkan tanaman dalam jumlah lebih dari 1000 ppm. Sedangkan mikronutrien ini dibutuhkannya sangat sedikit di bawah 1000 atau bahkan hanya bisa 1 ppm seperti molybdenum. Sedangkan makronutrien ini sangat besar sekali kebutuhannya seperti N, P, K, C, H sebagai penyusun utama dari tanaman tersebut. Oke, setelah kita tahu jenis-jenis unsur hara, maka kita harus mengetahui juga bentuk unsur hara tersedia. Atau artinya tanaman ini tidak bisa menyerap unsur hara dalam semua bentuk. Jadi harus menjadi bentuk tersedia dulu. Masing-masing unsur hara itu memiliki bentuk tersedianya masing-masing seperti nitrogen. Bentuk tersedianya yaitu NH4+ dan NO3- yang bisa dilihat pada tabel berikut sampai dengan Fe, Zn, Cu ini bisa diserap tanaman. Ini juga ada proses-proses yang akan terjadi sampai dengan unsur hara itu bisa terbentuk. Mulai dari bentuk organik yang biasanya kita berikan dalam bentuk organik, akan ada proses mineralisasi sampai si unsur hara ini bisa diserap oleh tanaman atau bisa dalam bentuk tersedia. Yang prosesnya sangat panjang, akan kita bahas satu persatu berdasarkan materi yang akan kita ulas nantinya satu persatu. Lalu selanjutnya ada faktor penentu ketersediaan unsur hara. Unsur hara ini bisa diubah atau bisa tersedia karena beberapa faktor. Apabila faktor ini tidak memenuhi atau tanahnya kurang memenuhi, maka unsur hara ini juga bisa sulit untuk tersedia. Faktor yang pertama yaitu pH tanah. Secara umum, unsur hara ini bisa tersedia pada pH tanah optimal atau pH tanah netral di pH 6 sampai dengan 7. Tetapi masing-masing unsur hara ini juga memiliki spesifik pH yang si unsur hara ini bisa tersedia secara maksimal. Bisa kita lihat pada tabel ini, seperti unsur hara nitrogen, dia akan tersedia maksimal di pH 6,5 sampai dengan pH 8.
Berbeda halnya dengan seng, dia akan tersedia di pH yang sedikit lebih masam, yaitu di pH 5 sampai dengan di pH 7. Itu masing-masing unsur hara memiliki pH yang tertentu untuk optimal keberadaannya. Yang kedua yaitu bahan organik. Kita biasanya memberikan bahan organik ke tanah dengan berbagai bahan seperti kotoran sapi, kotoran bebek, kotoran kambing. Masing-masing bahan ini juga memiliki kadar unsur hara yang berbeda-beda, sehingga ini juga menjadi faktor keberadaan atau ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Yang ketiga yaitu kadar dan tipe liat tanah. Dari kadar dan tipe liat tanah ini ada kaulinit, montmorillonit, ilit, haloisit. Masing-masing mineral liat ini terdiri dari bahan yang berbeda-beda seperti mika, yang akhirnya dari mika ini akan menyediakan unsur kalium yang lebih banyak dibandingkan dengan mineral liat yang lainnya. Seperti itu, sehingga bahan pembentuknya ini juga merupakan faktor adanya unsur hara ini. Yang keempat yaitu reduksi dan oksidasi. Saya contohkan seperti untuk nitrogen, proses mineralisasi nitrogen sendiri itu meliputi proses nitrifikasi juga. Nah, proses nitrifikasi ini membutuhkan oksigen untuk dia diubah menjadi nitrogen tersedia. Apabila oksigen ini tidak ada, maka proses nitrifikasi ini tidak bisa berjalan. Itulah yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi. Lalu unsur hara ini di tanah juga akan bergerak. Proses pergerakannya itu disebut mobilitas unsur hara, di mana mobilitas ini adalah kemampuan unsur hara untuk berpindah dalam tanah atau tanaman. Jadi unsur hara ini ada mobilitas di tanah, ada mobilitas di tanaman juga sampai dia bisa diserap. Faktor yang mempengaruhi mobilitas unsur hara ini adalah pH tanah. Kembali lagi ke pH tanah. pH tanah ini mempengaruhi banyak hal. Lalu yang kedua ada suhu, kelembapan, tekstur tanah yang maksudnya juga terdapat liat. Liat itu tergolong tekstur sehingga tekstur tanah ini mempengaruhi. Jenis liat sendiri juga mempengaruhi dan kandungan bahan organik di tanah juga mempengaruhi. Salah satu contoh unsur hara yang sifatnya mobile adalah nitrogen, sedangkan unsur hara yang sifatnya immobile adalah fosfor. Dia akan lebih lama berada di tanah dibandingkan dengan unsur hara nitrogen. Lalu selanjutnya adalah proses penyerapan unsur hara oleh tanaman. Kita bisa lihat pada ilustrasi berikut. Ini adalah proses penyerapan unsur hara oleh tanaman. Ini adalah unsur hara yang berada di dalam tanah. Lalu ini akar-akar tanaman, di mana akar-akar ini akan membantu proses penyerapan unsur hara. Lalu unsur hara akan berpindah ke bagian tanaman lainnya dan akan melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada beberapa proses atau beberapa cara penyerapan unsur hara. Yang pertama ada intersepsi akar, yang kedua ada aliran massa, yang ketiga ada difusi. Dari intersepsi akar ini sendiri adalah akar itu akan memanjang masuk ke dalam tanah mendekati dari larutan yang terdapat unsur hara, sehingga unsur hara akan bisa berpindah dari larutan ke tanaman. Yang kedua adalah aliran massa. Di aliran massa ini tanaman akan melalui proses transpirasi yang akan memberikan perbedaan tekanan antara tanaman dan tanah dan larutan tanah, sehingga dengan adanya perbedaan tekanan ini maka unsur hara akan berpindah. Yang ketiga yaitu difusi, adanya perbedaan konsentrasi. Tentu saja di dalam larutan tanah ini konsentrasi unsur hara akan lebih tinggi dibandingkan di tanaman. Dengan adanya perbedaan konsentrasi ini, maka unsur hara akan berpindah dari larutan tanah ke tanaman. Itulah dari penyerapan unsur hara. Kita akan mulai masuk ke dalam unsur hara makroesensial satu persatu, yaitu nitrogen. Nah, nitrogen sebenarnya di atmosfer ini sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Tapi apakah semua bisa diserap oleh tanaman? Tentu saja tidak, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa tanaman bisa menyerap nitrogen dalam bentuk anorganik, yaitu bentuk NO3- dan NH4+. Ini kita tuliskan bahwa organik nitrogen tidak tersedia bagi tanaman. Lalu bagaimana organik nitrogen ini agar bisa diserap oleh tanaman? Adanya proses mineralisasi. Proses mineralisasi ini meliputi proses aminisasi, mulai dari protein sampai proses nitrifikasi, sampai proses terbentuk menjadi NO3-. Nah, di sini ada gambar bahwa proses mineralisasi adalah proses perubahan dari bahan organik menjadi
anorganik. Sedangkan ini ada proses imobilisasi. Proses imobilisasi ini adalah kebalikan dari proses mineralisasi, yang artinya nitrogen anorganik kembali menjadi organik dengan bantuan mikroorganisme. Lalu apa sih sebenarnya manfaat dari nitrogen sendiri? Manfaat dari nitrogen sendiri adalah merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, bagian dari sel tanaman itu sendiri, dan berfungsi sebagai sintesa asam amino dan protein dalam tanaman. Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Lalu apabila tanaman kekurangan nitrogen, apakah tampaknya seperti apa? Nah, apabila tanaman kekurangan nitrogen, dia akan menyebabkan daun tanaman itu menjadi berwarna pucat. Biasanya kita melihat pada tanaman jagung yang sangat terlihat. Pertumbuhan tanaman juga akan melambat. Daun tua yang bagian paling bawah berwarna kekuningan. Apabila pada tanaman padi, kekuningan dimulai dari ujung daun dan menjalar ke tulang daun. Ini ada gambar tanaman yang mengalami defisiensi nitrogen. Lalu yang terakhir adalah proses kehilangan nitrogen. Apabila nitrogen bisa menjadi tersedia, dia juga akan hilang. Itulah siklus dari nitrogen. Nitrogen itu bisa hilang apabila terjadi pencucian NO3- yang biasanya lebih besar di tanah berpasir. Yang kedua yaitu kehilangan akibat proses denitrifikasi. Proses hilangnya oksigen. Apabila tanah ini tergenang, maka proses nitrifikasi tidak akan berjalan, dan sebaliknya proses denitrifikasi akan berjalan yang menyebabkan nitrogen menjadi hilang. Yang ketiga adalah perubahan atau konversi nitrat menjadi N2 yang disebabkan mikroorganisme anaerob, sehingga akan menguap nitrogennya. Yang terakhir adalah proses volatilisasi, di mana N ini hilang dalam bentuk gas atau menguap. Yang kedua yaitu fosfor. Fungsi fosfor dalam tanaman sendiri adalah memacu pemasakan, merangsang pertumbuhan akar yang baik, meningkatkan toleransi terhadap kekeringan, meningkatkan daya kecambah biji, dan penting untuk pembentukan biji dan buah. Sedangkan fosfor juga penting untuk penyimpanan cadangan dan transfer energi seperti ADP dan ATP, serta berfungsi sebagai komponen asam nukleat sebagai DNA dan RNA. Fosfor ini bisa berada atau tersedia untuk tanaman dengan proses mineralisasi juga. Namun, fosfor di muka bumi ini paling banyak ditemui oleh batu-batuan, sehingga prosesnya meliputi proses pelapukan hingga proses mineralisasi oleh mikroorganisme atau yang dibantu oleh mikroorganisme, sehingga bisa tersedia untuk tanaman. Sifat fosfor sendiri ini sifatnya immobile atau bergerak lambat dalam tanah, dan pencucian itu bukan masalah utama dari fosfor kecuali pada tanah berpasir. Fosfor juga lebih banyak berada dalam bentuk anorganik dibandingkan bentuk organik. Di dalam tanah, kandungan P total bisa tinggi, namun fosfor hanya sedikit yang tersedia bagi tanaman. Karena fosfor ini bisa terikat oleh Ca apabila pH-nya tinggi, bisa terikat oleh Al dan Fe apabila pH di tanah ini rendah, sehingga fosfor ini sangat tergantung oleh pH tanah. Tanaman mengambil P tanah dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan N dan K. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi ketersediaan fosfor? Pasti jumlah dan tipe mineraliat, pH tanah, kadar air, dan penambahan pupuk fosfor. Ini adalah gejala defisiensi dari fosfor. Gejala defisiensinya bisa terlihat bahwa tanaman tentu saja menjadi kerdil, warna juga, daun mengalami perubahan warna, tapi warna yang berubah menjadi ungu, menunda pemasakan juga, dan pembentukan biji menjadi gagal. Yang terakhir adalah kalium. Fungsi kalium di dalam tanaman adalah sebagai katalisator berbagai metabolisme karbohidrat, pati, dan nitrogen, membantu resistensi terhadap penyakit, meningkatkan kualitas buah dan sayuran, dan penting dalam serapan dan keseimbangan air melalui pengaruhnya terhadap potensial osmotik. Yang terakhir adalah mengatur keseimbangan kation untuk transport anion. Nah, fosfor ini juga mirip dengan kalium juga mirip dengan fosfor dalam prosesnya, yaitu adanya proses pelapukan, proses perubahan dari bahan feldspar dan mika yang akan berubah menjadi K yang bisa diserap oleh tanaman.
Faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan kalium dalam tanah? Yang pertama yaitu bahan induk tanah, yang kedua adalah jenis dari pembentuk mineral liat ini seperti feldspar dan mikas yang mengandung K yang tinggi dibandingkan dengan mineral yang lain. Tekstur tanah juga berpengaruh. Tekstur tanah bertekstur halus memiliki lebih banyak K dibandingkan bertekstur kasar. Intensitas pelapukan juga, di mana intensitas pelapukan ini dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan yang tinggi. Lalu gejala defisiensi dari kalium ini sendiri adalah ujung dari daun-daun tanaman itu menjadi berwarna coklat, terutama pada daun bagian bawah atau daun paling tua. Dan biji dari jerami-jeraminya itu akan menjadi lunak karena kalium ini fungsinya adalah untuk pembentukan biji. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.